Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Amma ba'du, hadirin kiram rahimakumullah. Penerus yang terhormati, penerus kami Masjid Baitur Rahmah, Bapak Ibu jamaah salat subuh. Alhamdulillah kita di pagi ini mendapatkan taufik maulana hidayah dari Allah sehingga kita bersama-sama dapat berjamaah, dapat melanjutkan kegiatan. Untuk hari ini sebenarnya adalah yang mengisi beliau Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Hamid Masbullah, tapi beliau diadakan kemudian diwakilkan pada Bapak Mukarram ada Bapak Haji Agus Said. Beliau isi sama ini permulaan perdana, dan sekarang di sini Pak Pun juga begitu ada kegiatan sehingga terakhir saja. Jadi ini saya pesimis air menemani karena sudah kadung mulai, jadi kadung mulai ya, bersama-sama ngaji. Kalau Pak Yai Dr. Haji Abdul Haris itu adalah masalah panjang, masalah yang besar yang disampaikan, sedangkan Pak Yai Hamid adalah masalah kegiatan dengan ibadah. Kami di sini adalah masalah yang kecil-kecil saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam-salam kita aturkan dari Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran, yaitu agama Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami hanya membacakan satu hadis dari Muhammad SAW. Hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Jawa, Allah ngomong langsung ke Nabi Muhammad. Itu namanya hadis qudsi. Jadi Allah langsung ngomong ke Nabi Muhammad. Ngomong itu Allah firman. Allah berfirman langsung ke Nabi Muhammad. Itu namanya hadis qudsi. Tapi kalau Al-Quran itu Allah berfirman melalui malaikat Jibril dilanjutkan kepada Nabi Muhammad. Itu bedanya. Jadi hadis qudsi itu langsung Allah menyampaikan. Tapi kalau Al-Quran melalui malaikat Jibril. Kemudian kembali lagi Nabi Muhammad selalu berdialog dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak seperti Nabi Musa sudah mempunyai saudara kalimullah, orang yang diajak bicara dengan Allah. Tapi Nabi Muhammad tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullah ta'ala ya ibna Adam, yang diskusi yaqulu berfirman sapa Allah ta'ala halimah Allah, ya ibna Adam, hai anak turune Nabi Adam, man utawi sapane wong iku asbaha itu ayat ispai kodo minan naum. Asbaha itu dari kata subuh, artinya isu-isu, tapi artinya itu ispai kodo minan naum, bangun tidur. Hazinan susah ala dunia, mikir dulu.
sapa wong sing tani turu susah. Tani turu langsung susah. Tapi susahnya perkara turu. Di sini ada tani turu. Masalah turu itu kan masalah penting. Setiap hari kita mendengarkan as-sholatu khairun minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Di Al-Quran itu macam-macamnya orang tidur itu banyak. Yang paling lama adalah tidurnya Ashabul Kahfi 350 tahun. Kemudian ada lagi di dalam surat Imran menyampaikan aukan ladzi marra ala qaryatin wa khasiyatun urushiha qala abayhi ba'da mautiha fa amaqallahu bi'ata'amin summa ba'atha qala kam labis qala bistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista bi'ata'amin. Ada seorang nabi pada waktu itu datang sebuah daerah, hancur daerah itu, mati semua, hancur. Kemudian Nabi sebut bagaimana sih Allah bisa menghidupkan kembali ke hancur ini. Kemudian fa'amatahu Allah bi'ata'amin. Nabi itu disuruh oleh Allah membawa kuda, naiki kuda dengan membawa makanan, terus melakukan sampai kesel. Kemudian Allah menidurkan fa'amatahu. Allah di redaksinya dalam Al-Quran itu amata anam. Amata itu mematikan, tapi maksudnya adalah menidurkan. Jadi Nabi itu tidurkan mi'ata amin 100 tahun. Jadi Ashabul Kahfi 360 tahun, ini 100 tahun. Mi'ata amin 100 tahun. Summa ba'asa, kemudian dihidupkan lagi. Nah ini dalam Al-Quran pakai ba'asa. Kalau dalam hadis asbah. Kalau dalam sehari istaiqadha, baru tidur. Jadi tidur macam-macam. Ada yang tidur 3 hari 3 malam, ada. Itu Pak Iye saya. Pak Iye itu puasaan tidur. Tidurnya itu siang. Ngaji lah. Ngaji itu tidur sampai 3 hari 3 malam. Setelah dibangunkan, ini sholat asar dulu. Awal itu turun terus malam. Orang yang tidur banyak atau lebih daripada biasanya, itu biasanya mempunyai satu keistimewaan yang hebat. Ashabul Kahfi tidurnya 350 hebat, diceritakan dalam Al-Quran. Nabi ini juga 100 tahun tidurnya hebat, karena untuk menunjukkan bagaimana Allah menghidupkan kembali. Setelah dibalukan 100 tahun, Nabi ini coba lihat kudanya hancur, 100 tahun berarti paling malam kan mati kan hancur, tinggal orang berulangnya. Anehnya makanannya itu utuh. Jadi seumpama betul pelasan, sambal utuh, betul jamur, segoli utuh. Lihat coba lagi, makanannya utuh, tapi udah mau hancur. Lihat udahnya, bagaimana Allah menghidupkan kembali. Ini masalah tidur. Ya, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan kuda itu, nyusun. Pertama disusun itu balungannya. Setelah balung nyusun daging, nyusun yang ototnya. Terakhir baru pakai shawl dan idor, kemudian ditutup dengan kulitnya. Ini jadi kuda hidup lagi. Jadi gampang Allah itu menghidupkan kembali. Maka orang tidur itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Rahasia Allah. Nah, kembali lagi, tidur itu adalah dibahas di dalam agama. Yang bahas turun itu nama agama Islam. Turun dibahas. Sampai-sampai kita tidur
tidur itu niat dulu. Bismillah ahya wa bismika amut. Saya nama Allah yang menghidupkan saya dan mematikan saya. Maka Nabi Muhammad SAW itu di dalam hadisnya itu kalau tidur jangan terlalu malam sampai jam 1, jam 2 kalau tidur, kemudian subuh hanya 2 jam. Itu hak anggota badan itu tidak dipenuhi. Tidak dipenuhi. Jadi kita itu maksimal adalah 8 jam sehari semalam, siang sama malam. Nabi itu kalau tidak ada kegiatan sehabis atau jam 9 tidur, tapi malamnya setelah jam 1, jam 2 itu bangun lagi. Tapi kalau kita tidurnya jam 1, kapan kita bangun? Itu maksudnya. Jadi haknya itu. Dan ternyata masyarakat muslimin masyarakat ini setelah bangun tidur ini yang jadi masalah. Jadi man asbaha hasinan ala dunya lam yazid min Allahi ila udan wa fi dunya ila kaddan. Sapa wae sing tangi turu susah perkara dunya, maka dia jauh dari Allah dan di dunia akan dijadikan orang sengsara. Sengsara nek wong itu pada waktu bangun tidur susahnya gimana? Belum pokok masih susah kan kalau kalau bangun tidur kan istirahat, kemudian kita bangun saja sudah susah. Nah itu sudah akan dijadikan orang Allah SWT sengsara terus. Fakir itu selalu butuh. Fakir itu bagi yang butuh terus. Meskipun tumpuk-tumpuk, gak ada kapal terbang 5 terus kasih terus. Itu kan susah. Tapi sama kita ini tidak demikian, tidak susah kalau kita bangun. Maka Nabi Muhammad SAW mempunyai digambarkan dalam hadisnya. Kami membaca itu riwayat Nabi Muhammad SAW. Nabi itu kalau pada bangun tidur duduk dulu. Apalagi umur seperti kita, lebih dari umur 30 atau 40 ke atas, itu lain. Maka tadi menggambarkan kalau kita bangun tidur duduk dulu, jangan langsung berdiri. Kan gitu Nabi Muhammad membaca doanya. Jadi alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kan gitu duduk. Sekarang kita bisa berdiri ini. Nah kalau kita ini langsung umur sekian langsung berdiri, nah ini sudah pernah kejadian. Bulan-bulan kemarin saudara kita habis tidur langsung berdiri. Apa yang terjadi? Langsung jatuh. Yang sedang sadarkan diri langsung jatuh karena ada sesuatu yang harus dikerjakan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu memberikan contoh yang sangat bagus, duduk kemudian membaca. Saat itu lanjutkan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada waktu setelah bangun tidur, yaitu minum sebelum Nabi sholat malam. Minum dulu kira-kira adalah 250 ml ya aqua gas. Akhirnya Nabi kan sehat terus. Nabi misalnya tidak pernah sakit punggung benar, sakit punggung itu benar nih. Pertama kali sudah air itu yang masuk. Kalau kita kebanyakan lupa, bukan lupa ini, kebanyakan lupa. Ini masalah muslim masalah. Jadi bangun tidur susah perkara dunia, maka akan disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa
akhirati lajudan, dan di akhirat nanti selalu menderita. Akhirat menderita karena hanya memikirkan dunia. Wa anzalullahu ta'ala qabul hamman la yaqadu anhu abadan, dan Allah akan memberikan dia adalah selalu dirundung duka dan kepapahan yang tiada henti. Masya Allah. Jadi awal kita bangun tidur itu sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Muhammad. Ini Allah yang menyampaikan. Pada waktu kita bangun tidur adalah jangan sampai kita memikirkan dunia. Lebih baik kita memikirkan itu. Hadisnya banyak tentang bangun tidur itu. Kemudian ada hadis lagi yang disampaikan di dalam kitab Idul Nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Man asbaha la yanwi zulma ala hadin ghufira lahu ma jana, wa man asbaha yanwi sultan dhalim wa qadu hajat muslim kana lahu ta'ajri hajjin mabrur. Man utai sapane moy asbaha tangi tulus peman isu-isu ang sepoman ikulan yang ikulayani orang yang sepoman al-dulma ing gawe ngat lorone ala ahadin ing atas wong liya gufira mongko dihapus atau dingapura lan bagaimana macara dosa-dosa. Siapa saja yang bangun tidur kemudian tidak berniat untuk menyakiti orang lain, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menyakiti saya ingin gampang, saya ingin menyakiti gampang. Kita di kamar itu bisa menyakiti, memberikan komen yang tidak enak, share sesuatu yang tidak enak. Ini kan namanya juga menyakiti. Tapi kalau tidak lihat saya, dia tidak menyakiti, dah tidak besar-besar saja kayak dari satu ini diampuni saja. Meskipun yang kita sakiti atau tidak kita sakiti hanya seorang, itu seperti tidak menyakiti seluruh dunia. Dalam Al-Quran itu disebutkan dalam surat Al-Maidah, wa man ahya kana ahyanna jami'an, barang siapa yang menghormati seorang saja seperti yang menghormati seluruh dunia. Masyaallah muslimin wa sahabat mukminin rahimakumullah. Jadi kita bangun tidur adalah sudah dibahas di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Ini berarti agama Islam itu mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu dibahas. Sampai pipis itu dibahas, pipis itu dibahas, nyidu itu dibahas, dibahas dalam hadis. Mungkin agama-agama lain kan tidak. Kita sudah semua masalah dibahas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis-hadis yang demikian itu juga banyak. Kemudian waman asbahayu disuruh muslimin, sapa wae sing bangun tidur berniat untuk menolong dari atau menolong orang Islam, menolong manusia, maka dia akan mendapatkan kana lahu ajrin hajjati mabrurin, akan mendapat pahala seperti halnya orang haji yang mabrur. Jadi Allah memberikan suatu keistimewaan bagi orang yang pertama kali bangun tidur sudah memikirkan atau menolong orang lain, meskipun tidak tercapai, sudah niat itu saja, itu pahalanya seperti orang yang
haji yang hajinya mabrur. Masyarakat muslimin wazuratul mukminin rahimakumullah. Kembali lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan untuk kita agar pada waktu kita yang menjalankan sesuatu yang belum kita laksanakan, mari kita yang lebih baik pada waktu kita lakukan. Sekarang kita melihat bahwasanya kebanyakan kita setelah itu amal sibuk sampai ngomong doa kita sibuk, doa aja sibuk, oh ya sholat jamaah sibuk, itu kan biasanya begitu. Memang sibuk itu adalah suatu ciri khas manusia. Sibuk itu ciri khas manusia. Ya, sibuk itu berarti bergerak. Sibuk itu berarti ada aktivitas. Sibuk itu berarti ada kegiatan. Itu memang ciri khas manusia. Sibuk. Tetapi kembali lagi, kalau kita meninggalkan ibadah, ya ini adalah namanya sibuk beribadah. Di dalam surat Ar-Rahman, Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluhu man fis samawati wa man fil ardh kullu yawmin huwa fi sya'n. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sanadhkurukum ayyuhas saqalan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu menungso iku tamat. Yas'aluhu menungso tamat hudman Allah. Dengan menungso dengan usil, menungso dengan usil. Sampai Allah itu tidak mau usil ya, tentang mafis samawati wal ardh, di langit dan bumi. Dijawab oleh Allah, kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah itu sibuk. Setiap hari Allah itu sibuk memikirkan yang ada di bumi dan di langit. Pertama kali sibuknya Allah itu memberikan rezeki. Rezeki seluruh makhluk yang ada di bumi dan ada di langit. Diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ditata. Binatang, tumbuh-tumbuhan, itu tumbuh-tumbuhan dikasih rezeki. Kemudian apalagi manusia dan di langit. Sibuknya Allah. Yang kedua adalah memberikan doa. Doa-doa yang kita panjatkan setiap hari, itu Allah sudah menyiapkan jawabannya. Ada yang dikabulkan di dunia, ada yang nanti dikabulkan. Memberikan rezeki. Paling sibuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis itu begini, Pak. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi kulli syai'in. Ya ibadi, hai hamba-hambaku, law anna awwalakum, lamun setuhune awal sira kabeh, wa akhirakum lan akhir sira kabeh, wa insakum menungso sira kabeh, wa jinnakum lan jin sira kabeh, iku kanu ana sapa kabeh mau ala aqal birajulin ing atase paling apik-apike takwane wong lanang, wa kang siji minkum sang sira kabeh mazada mongko ora nambahi
kekuasaan setan sedikit pun. Hai hamba-hamba, laki, perempuan, jin, manusia, semua takwa, seluruh dunia takwa, seperti orang yang takwa yang paling hebat. Disampaikan maza dan syaitan itu tidak menambah kepada kekuasaanku sedikit pun. Artinya ibadah kita sendiri itu benar mengalami Allah SWT. Tidak ada pengaruh. Kita sholat apa tidak pengaruh, tidak pengaruh. Kebalikannya juga yang disampaikan dalam hadis ini. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjil qalbin rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika fi mulki syai'an. Kebalikannya. Ya ibadi, hai hamba-hambaku. Mohon maaf ini kami sampaikan dengan bahasa Quran sedikit dulu. Ya ibadi, hai hamba-hambaku. Lau annakum lamun sudi sira kabeh, awal sira kabeh, wa akhirakum lan akhir sira kabeh, wa insakum manungsa sira kabeh, wa jinnakum jin sira kabeh, iku kanu ana sapa kabeh, iku ala abduri qalbi rajuli wahid, lebih laju wong lanang sing paling laju ing dunya iki, minggu saking sira kabeh, mana kosong dan mana seorang mengurangi dari kamu kafir kufir minggul kisah kuasa syaitan sedikit pun. Hai hamba-hamba, laki, perempuan, jin, manusia, semua kufur kepada durhaka kepada itu tidak mengurangi sedikit pun pada kuasa. Semua sebelum ini durhaka tidak mengurangi sedikit. Jadi masyarakat muslimin masih katakan ini itu digambarkan oleh Allah al-khaddi al-bahri, seperti benang diletakkan di laut dilintas dengan sangat es seperti itu. Dan ada pengaruh. Itu artinya apa? Bahwasanya Allah itu tidak butuh kepada kita. Allah tidak butuh kepada kita, tapi kita yang butuh. Allah yang miskin pada kita. Ini ada suatu hikayat. Nabi Sulaiman itu diperintah oleh Allah. Sulaiman awal musuhi, justru orang itu dia orang manis saja. Sampai dikembangkan rumahnya dan kerajaannya itu, wah hebat, tidak ada yang dibanding sampai sekarang. Oleh ini dihancurkan oleh Allah agar anak turunnya ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar keturunannya tidak dihancurkan. Nah, ini. Coba kalau awak memang mau memberikan rezeki kepada satu makhluk saja. Semut ini keranting sedang semut itu. Dia masih satu biji kecil, dikasih 3. Setelah 1 hari dilihat, Nabi Sulaiman kan sakit ngomong kali binatang, setelah binatang itu sakit dimakan orang hanya seperempat. Biasanya sehari satu dimakan seperempat. Kita tanya Nabi Sulaiman ke semut ini, semut apa awakmu kakek kita coba jangan dimakan. Nabi Sulaiman, kalau khawatir yang panjangnya lagi yang dimakan. Sebab aku diterangkan, akhirnya aku boleh tangan ini, sebab Allah mengasih pada saya. Jadi menungso berusaha mulai rizki dengan sehingga bahwa seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Khawatirlah. Jadi kembali lagi
lupa itu adalah merupakan ciri khas manusia. Jadi al-insan malu khotok manusia. Kita diciptakan oleh Allah itu lupa. Ini alhamdulillah kita lupa itu alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa lupa itu alhamdulillah. Sebab apa? Nek iling terus bukan sakit ilang nanti. Nek iling terus. Kali dulu ini mutang terus ini. Kali dulu bikin utang terus kapan pakai kapan. Tapi pada waktu mau tidur dihilang kan, dicabut oleh Allah. Lah, orang yang lari itu manfaatnya kata. Tapi ojo di menadi kan, yang bayar lari. Jadi di menadi kan. Jadi alhamdulillah di menadi itu kan alhamdulillah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak sekali kenikmatan lupa. Kemudian belajar kayak gini, sebetulnya kita sudah tahu, tapi diingatkan kembali. Akhirnya kita menjadi orang yang selamat. Kita diingatkan. Itulah ya Allah, bahwasanya apapun yang kita kerjakan itu ada pengaruh. Kita berbuat baik dan ada pengaruh kepada Allah. Kita berdoa juga tidak ada pengaruh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti artinya adalah kita yang butuh kepada Allah. Ya Allah tidak butuh sholat kita, tidak butuh. Kita tidak butuh, Allah tidak butuh pada sedekah kita, tidak butuh. Disebutkan dalam surah Al-Maidah. Al-Maidah itu sangat menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, yang siap untuk kata lari ini. Yang betul siap lari ini kata meskipun apa lari Pak. Betul-betul ya surat Yasin yang atas ini apa? Coba mau jawab sadise kita membaca kalau yang enak Assalamualaikum pasti pada apa langsung mangkat sudah gitu. Mangkat jauh ayat biru apa sebab sudah terbiasa. Meskipun apa, kita kan lari kan. Nah itu hebatnya Allah memberikan lari kepada kita ya. Jadi artinya bahwasanya orang kafir itu keinginannya ingin nyokor Allah disokor. Allah disokor dengan emas satu. Apa gunanya emas satu oleh Allah SWT? Itu kan tidak ada pengaruh oleh Allah SWT. Ingin dia tidak disiksa di neraka. Itu disokor emas satu dulu. Ya Allah yang biasa. Menurut kayo kok pas mengakui menunjuk milik bukan. Artinya mari kita bersama-sama itu ibadah yang terbaik. Nah, kembali lagi sampai Muhammad SAW khairun nas anfa'un nas. Maka jadilah kita ini orang yang memberikan manfaat kepada orang. Itu yang terbaik. Memberikan manfaat kepada orang lain itu terbaik. Ketemu mari kita semua. Nah itu kan yang manfaat. Kemudian kalau ada saudara kita bicara, mari kita menjadi pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik itu maksudnya akhir. Tapi kalau ingin menjadi pembicara yang baik, oh kita enak dari ngomong terus, tapi jadi pendengar yang baik itu sulit. Ya, seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu sebagai pendengar yang baik. Abu Bakar itu nanti sadar jemaah si Aisyah. Aisyah kira-kira perbuatan apa yang sing tak tahu, sing belum saya kerjakan, tapi dikerjakan oleh Nabi. Dijawab oleh Aisyah. Pak,
sedang diuji melakukan pojokan pasang yang betul bawa makanan Muhammad yang betul yang betul ini mesti ngomong yang itu yang betul ngomongnya apa? Hei masyarakat ojo melok Muhammad itu tukang sihir, tukang fitnah, tukang membawa masyarakat wis pokoknya berapi ojo melok Muhammad betul nah Muhammad datang setiap hari menyuarakan kalau itu kasar dihaluskan dengan halus yaudah ojo melok Muhammad padahal Muhammad yang didengarkan oleh Muhammad tidak dijawab didengarkan satu ketika Abu Bakar ini Pak setiap hari Nabi menyampaikan itu kalau menurut aku saya Abu Bakar sana bismillah wah iki duduk ini kasar ini kayak aku kasar kalau ini aku semuanya Nabi gak tahu ngomong dijawab yang sing nuwati panjenengan setiap hari Nabi Muhammad kok api kaya ngono Muhammad tak elek-elek no tapi gak jawab gak bales tapi berikan kebaikan kepada saya ayo Mas Ustaz itulah memang menjadi pendidikan yang baik yang mudah-mudahan kita menjadi pendidikan yang baik sedang kita sekarang kalau ini bagi-bagi barokah mungkin sampai dan mawon sing kula sampaikan menawi wonten pertanyaan di monggo tadi sing kula suwun bagi wonten. Sing betul. Wonten iki Pak. Alhamdulillah Pak. Makasih Pak. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi ni'amati ya rabbal alamin alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrofil